Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi atau berbagi dari kami. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka berbagi pemahaman tentang penerapan pemahaman tentang budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Oke, izin share screen dulu Bapak Ibu nggih. Nah, jadi ini adalah modul yang ingin saya bagikan kepada panjenengan semua, yaitu modul budaya positif. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, kami baru sampai di modul 1.4, yang itu berjudul modul budaya positif. Nah, di dalam modul ini kami diberikan tugas oleh BPGP BPGP Jawa Timur untuk berbagi baik secara daring maupun secara luring. Nah, karena waktu yang kurang memungkinkan untuk luring, maka saya mengambil inisiatif untuk daring untuk lebih efisiensi waktu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai pada malam hari ini, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula suwun Amin. Bapak Subagir SPDI untuk memimpin doa di awal kegiatan ini. Semoga Bapak. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama membaca surat Ummul Quran, surat Al-Fatihah, apa yang kita laksanakan pada kegiatan Zoom meeting hari ini. Semoga diberi kelancaran dan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah tawassulan ila hadrati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih Bapak Subagir SPDI atas bacaan doa. Semoga kegiatan kita malam hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan dulu nih, bagaimana suasana hati panjenengan semua di malam hari ini? Apakah ada yang bersedih? Halo, bisa di unmute suaranya? Berbunga-bunga ya Pak ya. Malam Jumat berbunga-bunga. Oh, gila. Bahagia. Jangan sampai Bahagia. ini, jangan sampai kita mengikuti kegiatan dengan hati yang tidak gembira. Jadi setiap kegiatan kita itu dianjurkan untuk dilakukan dengan senang hati. Saya berharap semua yang ada di sini semuanya bergembira, walaupun kegiatan ini disambi dengan bekerja. Nah, semoga apa yang panjenengan kerjakan hari ini mendapat berkah yang berlimpah. Amin. 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 Amin, monggo Bu. Bapak Ibu, ini pesertanya adalah random, nggih. Jadi tidak hanya GPAI saja, tetapi juga guru kelas, guru PJOK, dan yang lain-lain. Karena modul ini tidak hanya ditujukan untuk guru agama saja. Nah, kebetulan saya kok sebagai GPAI, jadi bisa mengikuti ini, tetapi nanti untuk berbagi praktik bisa ditujukan kepada siapa saja. Baik, perkenalkan Bapak Ibu yang sudah kenal, biar lebih akrab lagi, yang belum kenal, perkenalan diri dulu. Jadi saya Bu Umaroh biasanya, ada yang manggil Bu Uma, ada yang manggil Bu Umaroh. Saya bekerja di
GPAI UPT SD Negeri Sendang Rejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Satu lembaga dengan Bapak Yunarko. Ya, beliau ini adalah salah satu teman akrab saya yang sering saya repoti setiap hari. Dan Bapak Bakir, Bapak Niam, dan semuanya ya, tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat dalam mengikuti kegiatan ini. Baik, Amin, Bapak. amin, amin. Langsung saja, ini saya bacakan agendanya. Nah, agenda kita yang pertama adalah pembukaan. Tadi kita sudah buka dengan bacaan doa. Yang kedua adalah pemahaman inti, kemudian dilanjut eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi dengan penutup. Nah, ini Bapak Nggih, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan ulas asih. Jadi di sini saya bukan ingin menggurui atau lebih merasa bisa daripada panjenengan semua, tidak, tetapi lebih kepada berbagi aja. Dan nanti apa yang saya sampaikan, jika ada yang kurang betul atau kurang berkenan, bisa panjenengan tanggapi dengan saran maupun kritik yang konstruktif. Nah, ini nanti adalah konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya mulai yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Sebelum ke pengertiannya, ini ada satu analogi, ya. Jadi ada satu kegiatan kepalan tangan, ada A dan B. Jadi ada dua orang ini. Ada A dan B. Nah, Anda dan teman Anda. Kemudian sobekkan secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah satu kepalan. Nah, jadi ini analoginya panjenengan itu mempunyai satu benda atau barang yang sangat berharga, yang panjenengan anggap itu sangat berharga, itu ada di dalam kepalan tangan panjenengan. Nah, yang satu, yang B, ini berusaha membujuk, merayu, kemudian mengancam, dan menggunakan segala cara apapun untuk bisa mengambil benda yang ada di dalam genggaman tangan panjenengan. Nah, itu bagaimana tindakan atau reaksi panjenengan, apa yang panjenengan lakukan untuk menjaga benda tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Pastinya Anda akan melepaskan atau dalam. Iya. Lanjut ya. Nah, itu adalah satu analogi bagaimana menjaga satu barang yang ada di tangan kita, yang kita anggap penting. Tuh. Internetnya stabil nggih, Bapak Ibu nggih? Bisa terdengar jelas nggih suara saya nggih? Halo Bapak Ibu, bisa terdengar jelas? Putus-putus. Mungkin wifi ku, Bu. Oke, kalau Ya, gitu mungkin wifi. saya ganti ini aja ya, tethering aja ya. Bentar. Saya ganti tethering dulu. Bentar. Oke, Bapak Ibu sudah jelas suara saya? Sudah jelas. Ya, dengar Bu. Oke, saya ulangi ya. Jadi ada satu analogi, panjenengan menggenggam sebuah benda yang sangat penting sekali, yang sangat penting. Nah, itu bagaimana reaksi panjenengan ketika ada orang yang mau merebutnya? Nah, pasti panjenengan sudah mempunyai bayangan ya, apa reaksi yang panjenengan lakukan. Yang kedua adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini ada beberapa ilusi
Ilusi guru mengontrol Oke, murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi-ilusi yang menjadi bagian dari paradigma di zaman dahulu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau kita dulu itu mungkin bisa di-unmute nggih kalau ada kegiatan di sebelah. Jadi kalau zaman dahulu ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita itu kan tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sama saja dengan murid. Kalau dulu seorang guru itu paradigmanya bisa mengontrol atau mengendalikan seorang murid. Tetapi pada kenyataannya sekarang hal itu sudah sangat berubah sekali, 180 derajat. Nah, pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid ini sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, jadi bisa karena takut, bisa karena takut dihukum. Sehingga si murid ini mengizinkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dipilih murid. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ini adalah sebuah ilusi. Yang dulunya guru itu bisa mengontrol murid, tetapi untuk sekarang ini paradigma itu kita rubah. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu sama dengan bujukan, nggih. Jadi kita membujuk, merayu, itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Kontrol kita kepada seorang murid. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid ini akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Karena ia akan menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita itu mengontrol murid, dalam artian di sini adalah murid kita yang melakukan satu kesalahan misalnya. Nah, kita kritik, kita kasih kata-kata yang membuat dia seolah merasa bersalah. Itu kalau dulu itu dirasa benar, nggih. Karena supaya si murid ini jerah, si murid ini karakternya bisa berubah menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataannya itu tidak bisa. Nah, jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah itu bisa membuat murid itu menjadikan dirinya merasa menjadi orang yang gagal atau orang yang buruk, menuju pada identitas gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka ini mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, jadi itu tidak disarankan. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka ini memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apabila yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya, jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Jadi misalnya punya murid yang super duper gitu ya, dalam tanda kutip. Nah, kita paksa untuk berubah menjadi anak yang lebih baik, tetapi dengan cara memaksa. Nah, hal itu adalah sebuah kontrol yang dirasa saat ini itu tidak pas untuk diterapkan. Jadi baik orang dewasa itu juga tidak selayaknya menggunakan kontrol untuk memaksa seorang murid. Nah,
Kita beralih ke halaman selanjutnya, yaitu bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kalau yang saya baca tadi, ilusi-ilusi tadi itu adalah sebuah stimulus respon. Jadi ada anak berbuat apa, kita memberikan respon apa. Kita membuat stimulus apa, murid merespon apa. Itu kita beralih ke teori kontrol atau pilihan. Seperti kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu namanya stimulus respon. Membuat orang berpandangan sama dengan kita itu kan hal yang tidak bisa dilakukan, ya. Jadi yang perlu kita ambil kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi masing-masing kepala punya pikiran masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan pemikiran orang lain untuk sama dengan kita. Jadi kolom yang sebelah kiri ini adalah stimulus respon dan kolom yang sebelah kanan ini adalah pendekatan dengan teori kontrol atau pilihan. Di teori kontrol atau pilihan ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya. Jadi seperti perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau teori stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dalam bahasa gampangnya itu kita berpikir positif gitu ya. Jadi misalnya Pak Yunarko ini, misalnya ya Pak, misalnya mohon maaf, misalnya datang ke sekolah, waktunya upacara, ternyata Bapak Yunarko menggunakan seragam olahraga karena beliau guru PJOK. Nah, Pak Yun kok pakai seragam olahraga? Oh iya Bu, karena nanti saya ada praktek dengan anak-anak misalnya. Padahal di jam pertama kita upacara. Nah, kalau kita mau berpikir stimulus respon, nah kita nih udah menganggap Pak Yunarko ini salah. Padahal Pak Yunarko ini punya tujuan bahwa beliau ini mengenakan seragam olahraga karena nanti akan mengajak murid-murid untuk praktek olahraga. Nah, itu kita beralih dari stimulus respon menuju teori kontrol atau pilihan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kan tidak mungkin ya. Nah, jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita itu kecuali diri kita sendiri. Sebaliknya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain ya diri mereka sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, jadi di materi disiplin positif ini kita ketahui dulu apa itu arti disiplin. Nah, disiplin ini di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian untuk mewujudkan suatu disiplin itu ada beberapa teori motivasi yang terdiri dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian ada 5 posisi kontrol di sini, yang ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini ya, kita bahas dulu apa itu disiplin. Kalau kita dengar kata-kata disiplin, yang terlintas di dalam pikiran kita itu disiplin itu berarti masuk tepat waktu, datang tepat waktu, gitu ya. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, Iya, Bu. Nah, jadi di sini kita ketahui disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang yaitu disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun, perlu diketahui dalam budaya kita, mana disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi maksudnya seperti ini. Kita berbuat disiplin ini kan kalau dalam budaya kita ya, kita ambil contoh kecil di lingkungan kita aja lah. Budaya disiplin itu kalau kita dengar itu ada rasa membuat orang tidak nyaman.
kita disuruh berangkat pagi itu seolah-olah menjadi tekanan untuk kita. Belum nanti di rumah menyiapkan, Rotasi kan. misalnya untuk yang ibu-ibu menyiapkan Iya. sarapan, kemudian menyiapkan anak-anaknya sekolah. Nah, mungkin ketidaknyamanannya itu bisa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang nanti berkaitan dengan penerapan disiplin tersebut. Itu kalau di dalam budaya kita, pengertian dari disiplin. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena menghargai dirinya sendiri, tetapi terkadang ada rasa takut akan mendapat hukuman, ada rasa takut untuk tidak dihargai orang lain. Nah, biasanya seperti itu. Nah, di sini kita kupas nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya itu seperti yang kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebetulnya profil pelajar Pancasila itu adalah karakter-karakter yang ingin kita capai, yang ingin kita wujudkan bersama kepada setiap anak ataupun kepada gurunya juga itu sendiri, bagaimana supaya manusia itu mempunyai karakter yang diharapkan. Nah, karakter-karakter yang diharapkan itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Namanya aja universal berarti sudah diakui oleh seluruh dunia. Kalau karakter-karakter tersebut tuh memang nilai-nilai yang baik seperti itu. Misalnya ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, nalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah sebuah nilai yang merupakan cakupan dari semua karakter yang ingin kita wujudkan bersama. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan, untuk mencapai karakter-karakter yang tadi saya sebutkan, itu butuh motivasi dari dalam dan dari luar. Oke. Butuh motivasi dari dalam dan dari luar. Biasanya, yang paling sering kita lihat itu adalah motivasi dari luar, atau yang biasa kita sebut motivasi ekstrinsik. Biasanya seseorang itu melakukan sesuatu itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jika seorang murid datang sekolah pagi karena dia takut terlambat karena nanti bisa dihukum oleh gurunya. Ini namanya motivasi eksternal atau ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada anak yang belajar dengan tekun, belajar dengan giat supaya mendapatkan hadiah dari bapak ibu gurunya, supaya mendapatkan piala, supaya mendapatkan piagam. Nah, itu adalah salah satu juga motivasi eksternal atau ekstrinsik. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk kita itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari seorang anak? Nah, berarti Bapak Ibu gurunya dulu juga harus memberi contoh ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran diri. Motivasi intrinsiknya, tujuan disiplin itu apa? Nah, jadi di sini motivasi yang paling penting itu adalah motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini loh yang mau kita kita wujudkan untuk saat ini. Bagaimana si murid ini bisa mengerjakan sesuatu itu bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan untuk mendapatkan imbalan ataupun hadiah, tetapi karena mereka betul-betul sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang ingin kita wujudkan bersama. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakap, pandai dalam memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak hanya terlepas dari tidak diperintah oleh orang lain, tetapi juga pinter-pinter memerintah dirinya sendiri, bagaimana menghilangkan rasa malas untuk mengerjakan hal-hal yang membuat kita bisa disiplin. Baik.
Karena tadi di dalam motivasi ekstrinsik itu ada sebuah takut akan dihukum atau ingin mendapatkan penghargaan ketika melakukan sesuatu. Motivasi kedua tersebut itu kurang ideal untuk diterapkan kepada anak-anak, nggih. Jadi dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampaknya dari sebuah penghargaan ini adalah ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, kalau ada seorang murid belajar sungguh-sungguh karena ingin mendapatkan hadiah, maka ketika dia tidak mendapat hadiah, berarti dia akan berhenti untuk belajar sungguh-sungguh. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Penghargaan menghukum. Misalnya seorang anak kita kasih hadiah karena dia berhasil mendapatkan juara misalnya. Nah, ketika kita berhenti untuk memberikan penghargaan atau memberikan hadiah tadi, maka si anak ini kan nanti perilakunya akan menurun. Belajarnya, aku gak dikasih hadiah, wes belajar biasa aja. Nah, mungkin ada pikiran seperti itu. Kemudian lagi bisa mengurangi ketepatan. Bisa mengurangi ketepatan, kemudian tidak efektif, dan bisa merusak hubungan. Nah, biasanya kalau merusak hubungan ini bisa dialami oleh siapa aja ya. Bisa terjadi pada antar guru juga. Nah, ini lanjutannya adalah penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi kalau penghargaan itu lebih ke positifnya, lebih ke plusnya, kalau menghukum itu lebih ke negatifnya. Jadi kita pada saat ini belajar untuk mengambil kontrol tengah-tengah, yaitu motivasi intrinsik. Nah, bagaimana Bu kalau suatu penghargaan itu tidak diperbolehkan? Nah, kita bisa memberikan satu apresiasi yang berupa, pertama, beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, kemudian kepada semua murid secara bergantian, konsisten, dan semua itu butuh proses. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita sekarang familiar dengan belajar berdiferensiasi, itu artinya kan kita memahami bahwa si murid ini punya macam-macam gaya belajar, nggih. Ada yang gaya belajar visual, ada yang kinestetik, audio. Nah, kita sebagai guru tuh harus paham dengan apa yang dibutuhkan murid. Murid yang kesehariannya itu sukanya berlarian ketika di kelas, kemudian ada murid yang sukanya itu dia menulis, ada yang sukanya itu menggambar. Nah, kita sebagai guru harus peka terhadap keterampilan yang dimiliki oleh si anak tersebut. Nah, yang dimaksud beri pengakuan secara konsisten itu adalah ketika si anak ini melakukan hal-hal yang baik, memberikan satu karya yang baik, kita puji dia. Kita apresiasi dia secara bertahap, secara konsisten. Jadi semua anak nanti akan mendapatkannya, tidak hanya satu anak aja. Kita akui, kita berikan pengakuan kepada mereka bahwa, oh, nak, bagus sekali. Terus semangat ya, mungkin kalau kamu tekun dalam menggambar, nanti kamu bisa menjadi pelukis yang handal, seperti itu. Itu kita lakukan secara konsisten. Atau kita lakukan itu di hadapan teman-temannya, di hadapan wali murid. Tidak hanya di kelas aja ya, ini kita bisa lakukan ketika waktu istirahat, misalnya kita berpapasan dengan murid, kita ucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang memotivasi mereka. Nah, sehingga mereka ini akan merasa dihargai oleh gurunya. Nah, penghargaan misalnya bisa melalui verbal. Tidak hanya berupa hadiah yang nanti bisa menjadikan hukuman bagi dia karena dia akan menurun semangat belajarnya ketika tidak mendapatkan hadiah.
Nah, ini contoh kalimatnya, kalimat pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kita bisa katakan seperti ini kepada si murid. Nak, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Itu adalah satu apresiasi untuk murid. Jadi kita hal-hal kecil itu kita respect dengan mereka. Itu nanti murid akan merasa, oh berarti Bapak Ibu guru saya ini perhatian ya sama saya kayak gitu. Jadi dia empati kepada temannya, kita apresiasi dengan memberikan kalimat-kalimat seperti ini. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih ya nak untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi hal-hal kecil yang mereka lakukan di sekitar kita itu kita apresiasi, kita kasih bentuk kalimat-kalimat verbal yang positif sehingga ketika dia merasa bahwa dia tidak mampu di satu bidang, maka dia di bidang inilah mereka diapresiasi. Jadi seperti itu. Jadi si murid ini tidak akan merasa minder. Nah, selain ada hukuman dan penghargaan, itu kita biasanya rancu dengan pengertian hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin selama ini menganggap sama ya hukuman dan konsekuensi, padahal itu berbeda. Contohnya, di sini ada beberapa kalimat yang menunjukkan hukuman dan konsekuensi. Contohnya yang hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah merupakan hukuman karena ini membuat anak sakit ya, buat anak sakit. Mengelilingi lapangan basket, kemudian meminta murid untuk push up. Ini adalah contoh-contoh sebuah hukuman. Nah, konsekuensi itu contohnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi karena dia telah melakukan suatu kesalahan dan dia harus mengganti kesalahannya tadi dengan sesuatu hal, itu namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi, karena dia telah melakukan satu kesalahan, maka dia harus mengganti hal tersebut. Baik. Nah, ini adalah pengertiannya Bapak Ibu, nggih. Halo Bapak Ibu, masih semangat, nggih? Yes. Oke. Masih menyimak, nggih? Oke, bisa sambil ngopi-ngopi santai. Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung. Yes, siap. Semoga kita tidak mengantuk untuk malam ini, malam Jumat. Saya lanjut, antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini mungkin kalau saya dulu disuruh mengartikan, mungkin ya masih mengartikan agak sama, gitu. Tetapi di sini berbeda sekali antara hukuman dan konsekuensi. Bedanya apa? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau kita memberikan anak, kamu berlari 100 kali mengelilingi lapangan, itu berarti kan membuat anak sakit ya. Itu harus terjadi. Nah, itu namanya hukuman. Kemudian, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Harus terjadi karena apa? Karena dia melakukan kesalahan tadi. Jadi dia istilahnya membagi satu kesalahan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini hukuman juga. Anak membenci kedisiplinan. Nah, ada anak tuh telat terus. Nah, karena sering telat, kita keluar lagi gini.
Mohon maaf, tadi terpental keluar lagi. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf. Saya ulangi share screen-nya. Nah, jadi kita lanjut. Mungkin sinyalnya Bapak Ibu atau bagaimana nggih? Sinyalnya Bu, sinyalnya. Enggak apa-apa, ini saya mengulang apa namanya? Merekamnya. Dilanjut mawon. Yang tadi Dilanjut hilang. aja. Iya, yang tadi hilang Pak rekaman saya. Oke, kita lanjut, nggak apa-apa nggih. Ini masih ada 1 jam. Masih ada 1 jam. Baik. Bentar. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, kemudian anak itu membenci kedisiplinan. Jadi karena misalnya dia sering telat terus, si anak ini akhirnya dimarahi gurunya, kamu kalau telat terus saya kasih hukuman, saya suruh lari 100 kali. Nah itu kan berarti anak itu melakukan lari itu kan apa namanya karena terpaksa ya. Jadi besoknya lagi dia benci akan apa namanya sikap disiplin. Jadi melakukan sesuatu karena dia dihukum oleh gurunya. Oke, saya lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu, khususnya di sini yang dibahas adalah murid, itu adalah butuh pada 5 hal ini. Yang pertama butuh apa namanya bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, yang masing-masing itu diperlukan oleh seorang murid. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari bentuk proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus ini contoh yang tidak saya ambil ya. Jadi contohnya seperti ini kebutuhan hidup itu. Anak datang ke sekolah dalam keadaan belum sarapan. Nah, bagaimana mungkin nanti anak bisa berpikir dengan jernih ketika kita memberikan satu pembelajaran. Jadi anak ini harus tercukupi dulu kebutuhan hidupnya supaya bisa menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Ini adalah contoh kecil dari apa yang dimaksud dengan kebutuhan survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh sesama atau oleh lingkungannya. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis juga. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kalau misalnya ada anak yang dikucilkan, ada anak yang sering dibully, itu berarti dia tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya itu belum terpenuhi. Berikutnya adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya, si anak ini pernah menang juara lari misalnya, atau pernah menang juara apa gitu. Nah, dia ini menunjukkan kepada temannya atau kepada gurunya misalnya, Ri misalnya siapa namanya Riri misalnya, Rin, aku kemarin ikut lomba ini loh di sebuah
ajang bergengsi. Nah, si Ririn yang dikasih cerita ini, misalnya dia tidak mengapresiasi si temannya yang cerita. Nah, berarti kan perasaan anak yang bercerita tadi merasa bahwa dia itu tidak dihargai oleh temannya. Dia tidak diakui kemampuannya. Nah, ketika hal ini terjadi, maka kebutuhan akan penguasaan si anak ini tidak terpenuhi. Berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan. Kebebasan akan pilihan. Jadi setiap manusia itu punya satu pilihan untuk menentukan keputusannya. Nah, kalau misalnya anak itu tidak diberi kebebasan, maka dia tidak mendapatkan kebutuhan kebebasan yang nanti akhirnya dia akan berlari kepada tindakan-tindakan yang dirasa kurang positif atau berlari pada tindakan-tindakan yang negatif. Berikutnya adalah kebutuhan kesenangan atau merasa senang. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu nggih. Jadi anak belajar itu yang paling penting adalah kita ambil hatinya dulu. Kita buat mereka merasa senang terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita sebagai guru masuk kelas, kemudian kita kasih materi, tetapi sebelum kita kasih materi, kita tidak tanya dulu bagaimana perasaannya hari ini, apakah tadi di rumah baik-baik saja, apakah tadi di rumah ada dia melihat orang tuanya bertengkar atau dimarahi oleh kakaknya karena dia menumpahkan air di buku kakaknya atau bagaimana. Nah, itu sebelum pembelajaran kita perlu menanyakan hal seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi untuk membangkitkan rasa senangnya si murid supaya nanti ketika pembelajaran si murid ini bisa menerima apa yang kita bagikan kepada mereka. Jadi ketika mereka sedih sudah bisa dipastikan pelajaran yang kita kasih itu nggak akan masuk ke dalam otak mereka. Tetapi kalau mereka sudah senang, hatinya merasa bahagia, bisa dipastikan mereka itu akan nurut sama kita. Dalam artian mereka bisa mengikuti pembelajaran kita itu dengan baik. Itu adalah beberapa kebutuhan dasar yang harus kita penuhi pada diri seorang murid. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah di sini ada kontrol sebagai penghukum. Ada juga pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini misalnya yang kolom ke bawah ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang guru. Kita ambil kontrol sebagai penghukum misalnya. Yang kita lakukan adalah menghardik anak, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, hal-hal tersebut adalah satu kontrol atau satu bentuk sebuah kontrol yang masuk ke dalam kategori penghukum. Jadi menyakiti anak tadi membuat anak itu tidak suka akan kedisiplinan. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini adalah kalimat-kalimat yang dirasa kurang positif dalam menyampaikan kita kepada si anak. Nah, hasilnya apa? Anak ini akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Bisa juga dia akan berbohong. Jadi karena takut akan dihukum oleh gurunya, maka dia akan menjawab berbohong, tidak jujur. Kenapa kok datang terlambat? Karena takut dihukum, maka dia bilang, maaf Bu, menunggu ibu memasak misalnya. Padahal ibunya sudah kasih sarapan, ibunya sudah kasih tapi karena dia takut akan berkata bohong. Kemudian contoh kontrol pembuat orang merasa bersalah. Contoh kontrol membuat orang merasa bersalah itu seperti ini. Misalnya ada anak yang membuat kesalahan. Kemudian si guru ini mengatakan, seharusnya kamu tuh tidak seperti itu. Ibu kecewa loh sama kamu. Kamu sudah melakukan ini sering sekali. Jadi dengan nada gelendah, dengan nada merendah, itu murid akan merasa dia itu membuat kesalahan, ya seperti itu.
Kalau posisi kontrol sebagai teman itu si guru ini lebih melakukan pendekatan seperti membuat mereka itu setara dengan kita. Maksudnya bisa dengan kata-kata candaan atau membuat mereka bergurau dengan kita. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu lebih kepada penerapan konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer itu adalah posisi kontrol yang paling ideal untuk dilakukan seorang guru. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu pernyataan-pernyataan yang nanti akan dikategorikan ini siapa yang mengatakan seperti itu. Nggih? Kalau ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu, kamu sudah melakukan ini, padahal Ibu itu loh sudah berusaha untuk memberikan kalian pelajaran yang terbaik, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah dilakukan oleh seorang guru yang mengambil posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, dengan nada-nada yang tinggi, dengan nada mungkin agak kasar, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, sambil ada kata-kata seolah-olah akrab gitu ya, kalau posisi teman itu. Berikutnya posisi pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti ini kan ada timbal balik. Kamu melakukan ini, saya kasih ini. Nah, jadi seperti itu. Posisi control manager. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau manajer itu adalah lebih kepada si guru ini ikut mencarikan solusi bersama. Adanya permasalahan murid apapun itu dikasih solusi bersama dari seorang guru. Jadi tidak dihukum ataupun tidak hatinya tidak dibuat merasa bersalah, juga tidak terlalu sebagai teman. Yang paling ideal. Ini sudah. Kemudian, nah, jadi kalau pemantau itu tadi lebih kepada konsekuensi, tahu ada timbal balik, nilai-nilai manajer ini yang akan memperbaikinya. Kalau diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman, contohnya kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan seperti ini. Nah, tetapi di posisi manajer, si guru ini memperbaikinya. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi lebih pendekatan untuk mencari solusi bersama. Nah, Bapak Ibu, salah satu paradigma yang perlu kita rubah dalam diri kita itu adalah kita perlu mengenal adanya keyakinan kelas. Apa yang kita yakini bersama di dalam sebuah kelas. Jadi kalau zaman dulu kita kenal ada peraturan. Sampai saat ini masih ada ya peraturan ya. Jadi masuk sekolah harus menggunakan sepatu warna hitam, harus menggunakan apa namanya kaos kaki warna putih. Itu namanya aturan, ya. Yang mungkin sudah dari dulu kita ketahui bahwa itu aturan. Nah, kalau keyakinan kelas lebih kepada hal-hal baik yang kita yakini bersama untuk kita sepakati. Untuk mendorong motivasi intrinsik agar bisa tumbuh dalam diri seorang siswa. Nah, ini urutannya adalah peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih menekankan adanya tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Ini naik level lagi namanya keyakinan kelas. Kalau kita semua sudah bersepakat atau menyepakati sebuah keyakinan kelas, nanti insya Allah akan terbentuk sebuah lingkungan yang positif. Nah, di dalam sebuah lingkungan yang positif akan tumbuh budaya yang positif. Nah, di sini ada contoh mana yang merupakan kesepakatan kelas, mana yang merupakan apa namanya peraturan kelas. Di sini ada kesepakatan kelas yang A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi.
Namanya aja sepakat berarti dilakukan oleh dua belah pihak, nggih, Bapak Ibu, nggih. Tidak hanya satu pihak aja. Jadi antara guru dan murid ini bersepakat untuk meyakini suatu nilai. Jadi saling menyayangi. Berarti yang kalau ada kata-kata saling itu artinya tidak satu pihak yang melakukan. Jadi guru menyayangi murid, murid menyayangi guru. Jadi itu artinya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Contohnya lagi adalah kami murid yang semangat belajar. Berarti walaupun ini yang mengucapkan murid, tetapi dia mengakui bahwa kami murid yang semangat belajar. Berarti dia sepakat untuk bersemangat dalam belajar. Yang ketiga adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti dia dengan sadar diri menyatakan bahwa dia itu peduli dengan teman-teman. Nah, tiga ini adalah merupakan contoh kesepakatan kelas yang dihasilkan dari meyakini sebuah nilai-nilai kebajikan. Kemudian ini juga datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini adalah contoh-contoh kesepakatan kelas. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan kesepakatan kelas? Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu masih standby? Masih, Bu. Masih Bu, masih Bu. Oke. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. 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 Oke. Ini saya selesaikan materinya dulu, nggih. Nah, jadi nanti tanggapannya di belakang. Setuju, nggih? Iya, Bu. Oke. Karena tadi rekaman awal saya hilang, jadi nanti durasinya berkurang. Mohon maaf. Rekaman saya setengah jam tadi sudah hilang. Nah, ini lanjutannya Bapak Ibu, kegiatan pendalaman keyakinan kelas atau tabel T dan Y. Jadi, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki ini ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Contohnya yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini adalah sebuah sikap hormat yang diyakini bahwa ini adalah sebuah yang disepakati dalam sebuah keyakinan kelas. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian berikutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, tiga ini adalah merupakan contoh pendalaman keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berarti si anak ini melakukan satu hal dari dalam dirinya atau yang disebut tadi dengan motivasi intrinsik. Tidak karena paksaan atau tidak karena dia takut untuk dihukum. Nah, contohnya, hormat itu seperti apa sih? Contohnya, datang tepat waktu, berarti dia menghormati dirinya sendiri. Menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini adalah contoh-contoh yang hormat. Nah, yang tidak hormat itu seperti apa? Sering datangnya terlambat, kemudian tidak acuh kepada teman dan guru, cuek, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam, ataupun dia meletakkan sembarangan, atau hal-hal yang lain yang dirasa itu tidak sesuai dengan perilaku-perilaku yang dikategorikan perilaku hormat. Kemudian yang bekerja. Bekerja itu tampaknya seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru.
mengerjakan tugas-tugas dengan baik tanpa adanya rasa takut akan dihukum, tapi dia lebih kepada kesadaran dirinya. Menyerahkan tugas tepat waktu. Yang tidak tampak seperti bekerja itu apa? Tidak mendengarkan guru dan acuh, kemudian tugas tidak diberikan tepat waktu. Itu adalah contoh-contohnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di awal tadi saya berbicara tentang identitas gagal dan identitas sukses, ini ada kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tadi sifatnya adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi pada murid. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena dia telah melakukan kesalahan dan hal itu dilakukan untuk mengganti kesalahan yang telah dia lakukan tadi. Kalau restitusi itu adalah memberikan sebuah pilihan. Ini nanti restitusi dibahas di bagian akhir, nggih. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi misalnya Bapak Ibu pada hari ini memberikan hukuman itu akan diingat oleh murid sampai dia dewasa. Tidak akan dilupakan. Misalnya pernah di apa namanya? Kalau zaman dulu itu dijengget ya, ditarik rambut di telinga ini. Itu murid sampai tua pun masih akan tetap ingat. Itu dalam jangka panjangnya. Kalau konsekuensi tidak nyamannya itu dalam jangka waktu yang pendek. Seperti contohnya tadi, karena si murid ini menumpahkan kertas misalnya, menumpahkan air di dalam kertas, di atas kertas. Nah, karena dia melakukan kesalahan, berarti dia harus misalnya mengganti buku. Nah, itu jangka waktunya pendek. Dia akan lupa pada saat-saat dia sudah dewasa, karena tidak menyakitkan. Kalau restitusi, ini kan tadi mencari solusi ya, berarti korban ini mendapatkan ganti. Mendapatkan gantinya seperti apa? Mendapatkan gantinya adalah dengan cara-cara bisa mereka itu berdiskusi bertiga dengan si anak yang melakukan kesalahan, dengan anak yang sebagai objeknya, maupun dengan guru. Kemudian di bagian hukuman, murid itu akan tersakiti, sama seperti yang di awal tadi. Kalau konsekuensi itu tidak separah hukuman, tetapi anak ini masih dibuat merasa tidak nyaman. Masih dibuat merasa tidak nyaman. Tetapi kalau ke restitusi, murid itu akan mendapatkan satu penguatan. Jadi tidak dikasih kalimat-kalimat negatif, tetapi dia lebih didorong untuk berbalik ke jalan yang benar misalnya. Jadi yang benar itu seperti apa itu dikasih tahu, diarahkan. Berikutnya adalah kalau hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat. Jadi semakin anak itu dihukum, nantinya semakin anak itu akan merasa tidak nyamannya bertambah, kemudian dia merasa tidak adil, merasa benci dengan kedisiplinan, itu akan semakin tumbuh seiring usianya. Semakin dewasa dia akan semakin ingat, oh dulu ini saya pernah dihukum oleh Pak ini loh, saya pernah diginikan, pernah digitukan, seperti itu. Nah, kalau konsekuensi ini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya tadi setelah numpahin minuman ke buku, udah diganti, habis itu lupa lagi, besoknya gitu lagi. Nah, diingatkan lagi, itu dalam jangka waktu yang pendek, dia akan bisa mengulanginya lagi. Untuk restitusi, itu sangat ideal sekali. Jadi masalah bisa terpecahkan. Ini kemudian hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi itu netral, nah kalau restitusi itu lebih ke arah positif. Nah ini Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi. Ini ya. Jadi restitusi itu adalah satu tindakan seorang guru untuk menyelesaikan satu permasalahan dengan mengajak murid untuk mencari solusi bersama. Tidak ke arah menyalahkan, tidak ke arah menyudutkan, tidak memojokkan ataupun menjudge murid bahwa dia itu salah, tetapi lebih kepada
memberikan dia motivasi untuk memecahkan masalah bersama. Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing ya, atau sudah familiar dengan istilah segitiga restitusi. Ini ada juga di PMM, di belajar mandiri. Kalau namanya segitiga itu berarti jika hilang salah satunya tidak bisa disebut segitiga, nggih Bapak Ibu nggih. Jadi harus terpenuhi tiga-tiganya. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Nah, contohnya seperti ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya, saya kemarin baru aja praktek segitiga restitusi dengan salah seorang siswa. Ya, saya ambil kasus seperti ini. Misalkan ada anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kalau dalam penyelesaian segitiga restitusi, berarti kita ambil kontrol sebagai manajer. Kita cari solusi, tidak ke hukuman, tidak ke konsekuensi. Nah, yang pertama dilakukan adalah bagian yang bawah ini, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Contohnya adalah seperti ini. Ada anak yang tidak tepat dalam mengumpulkan tugas tadi ya, misalnya dikasih hari ini tugasnya selesai ya, dikumpulkan hari ini. Ya. Tetapi dia 1 minggu ke depan baru mengumpulkan, atau bahkan bisa lebih. Nah, tindakan yang dilakukan seorang guru itu adalah berkata seperti ini. Nak, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru pun juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalau bahasa Jawanya itu ngedem-dem ya, ngedem-dem hatinya si anak ini. Supaya dia tidak terlalu merasa bahwa dirinya itu buruk. Baru melakukan kesalahan, dia itu down gitu. Jadi, kita menghindari perasaan-perasaan yang seperti itu. Jadi ini adalah kata-kata yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, ini adalah sisi sebelah kiri. Validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contohnya seperti ini, misalkan contoh yang tadi, si anak tadi tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah, bisa saja tindakan buruknya itu dia malah bolos sekolah, tidak masuk sekolah, misalnya seperti itu. Jadi kita katakan seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, itu adalah ngedem-dem atine siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, pasti dia ini punya alasan kenapa kok sampai bisa telat 1 minggu lebih dalam mengumpulkan tugas, kenapa sampai tidak tepat waktu. Nah, itu pasti si anak ini mempunyai alasan tertentu. Berikutnya adalah sisi yang kanan, yaitu keyakinan kelas. Kita menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama. Misalkan di dalam kelas itu ada kesepakatan kelas tentang nilai-nilai disiplin, ada disiplin di situ. Berarti siswa ini sudah tahu bahwa disiplin itu harus dilakukan karena sudah disepakati bersama, karena sudah menjadi keyakinan kelas bersama. Sudah tahu dan sudah yakin bahwa disiplin itu merupakan nilai-nilai yang harus dilakukan. Contohnya, apa yang harus dikatakan guru? Nah, berarti seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, kalau tadi di kelas dia itu sudah disepakati, keyakinan kelasnya ada disiplin, berarti ketika dia tidak melakukan suatu disiplin, dia telat mengerjakan tugas tadi, berarti dia sudah, apakah sudah
melaksanakan keyakinan kelas atau belum, Nak? Kan ditanya seperti itu. Nah, idealnya kelas yang kamu yakini itu seperti apa? Kan berarti mereka sudah bisa menjawab. Karena di awal-awal pembelajaran di kelasnya sudah dibuat kesepakatan kelas. Berikutnya, nah Bapak Ibu, kalau misalkan kesalahan-kesalahan murid yang dilakukan itu tidak terlalu berat atau hanya sedikit saja atau hanya masalah kecil, itu tidak perlu atau tidak usah melakukan tindakan segitiga restitusi, tetapi bisa cukup dengan intervensi 30 detik. Misalnya kita sambil lewat kelasnya bisa berkata, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Karena misalkan tahu si anak ini buang sampah sembarangan, habis jajan langsung bungkusnya dibuang gitu aja. Nah, kita dekati kemudian sambil berkata seperti ini. Berikutnya adalah refleksi. Nah, jadi sudah selesai nih Bapak Ibu materi saya. Tapi untuk waktunya masih karena kemarin saya cantumkan sampai jam 8:30 nggih. Tapi karena mohon maaf tadi waktunya agak panjang baru mulai. Jadi mohon kesediaannya untuk saya perpanjang lagi nggih sampai nanti memenuhi 1 jam. Nggak apa-apa nggih Bapak Ibu nggih. Halo Bapak Ibu. Oke, Bu. Oke, baik. Saatnya sekarang, monggo saya persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan apapun itu yang berkaitan dengan materi kita malam ini. Dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapannya. Bisa di-unmute. Mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya di kelas atau di sekolahnya masing-masing, nggak apa-apa. Kita malam ini belajar tentang pemahaman budaya positif. Silahkan. Bu Rini, monggo. Speakernya bisa di-unmute, nggih. Monggo kita bahas bersama. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ini yang lain belum masuk, nggih. Atau mental keluar lagi. Ini tinggal 8. Pak Bagir, monggo. Ada 8. Ini yang keluar siapa ya? Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan demi perbaikan kita bersama. Cek, cek, cek. Nggih, silakan. Cek. Bisa di-unmute speakernya.
Monggo yang bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu. Ya, saya Bu ya, Bu Uma ya. Monggo. Terima kasih Pak Bakir nggih. dari oh iya saya Oke, oke. Ya, silakan Pak. Bu Uma tadi bukan apa ya teori lah bahasanya kan teori. Nggih. Nah, teori. Cuma dalam pelaksanaannya terkadang kita itu terkendala dengan karakter anak, terkendala dengan lingkungan sekolah, lingkungan dari rumahnya itu kadang. Jadi kalau teori tadi semua memang benar, asal kita bisa mengaplikasikannya dengan sesuai kebutuhan tadi. Nah, dari pengalaman saya itu berbeda kalau kita itu sedang menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Itu dia kan ada yang proaktif, ada yang pasif kan gitu ya. Ketika kita menghadapi mereka itu, kita itu dipres luar biasa, dipres pikiran kita, tenaga kita. Nah, menurut Bu Uma ya, apa ya stimulus atau mungkin langkah kita ketika kita itu menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Karena kita itu kadang ya dilema, terlalu dikhususkan ya, yang umum itu ramai. Nah, ketika kita tidak kita khususkan, kasihan anak itu. Nah, kiat-kiat atau mungkin langkah yang bisa kita lakukan jika menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Yan, monggo Bu Uma tanggapannya atau mungkin dari teman yang lain. Saya jawab dulu nggih. Dijawab dulu apa? Ditampung dulu ini. Saya jawab dulu nggih nanti supaya bisa nyambung dengan yang lain. Baik. Pak Bagir, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, inklusi ya, anak inklusi. Itu kita kategorikan dulu. Maksudnya kebutuhan khususnya ini dalam artian anak ini dapat mohon maaf seperti itu atau sekedar kelambatannya dalam berpikir. Nah, seperti itu. Kalau misalkan si anak ini cacat fisik tetapi kok psikomotoriknya lancar, normal seperti anak-anak yang lain, berarti dia kan bukan anak inklusi ya, bukan anak berkebutuhan khusus. Cuman dia cacat fisik misalnya. Tetapi kalau ada anak yang dalam arti semacam idiot seperti itu, nah itu kan butuh penanganan khusus. Tidak bisa kita campur aduk anak-anak yang seperti normalnya anak biasa, ya kan? Jadi ada kategori khusus. Nah, kalau yang dimaksud Pak Bagir ini adalah anak berkebutuhan khususnya itu masih dalam tahap lambat berpikir, masih bisa kita campur adukannya dengan anak-anak yang biasa, yang normal. Tetapi kalau anak itu berkebutuhan khususnya sudah mencapai idiot, harus disendirikan. Misal kita yang satu, nanti kita yang capek. Singkirkan Bu ya. Iya. Nah, minimal kita tidak bisa berjalan sendiri Pak Bagir. Jadi ada nilai-nilai guru itu salah satunya adalah nilai kolaboratif. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kepala sekolah, kita butuh rekan sejawat, butuh wali murid. Halo Bapak Ibu, masih bersambung nggih?
Nah, iya. Print. Bentar. Nah, ini di Zoom yang tadi masih mengconvert. Ini saya di halaman baru, Pak Bagir. Apakah sudah terdengar suara saya, Pak Bagir? Halo, Pak Bagir, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah, Pak? Sudah terdengar suara saya kembali? Oke Bu, oke masuk masuk. Oke. Ini saya yang sebelah mengconvert yang rekaman tadi yang barusan. Baik, sudah ya, karena terkendala apa ini saya juga nggak tahu. Mohon maaf atas Kendala. ketidaknyamanannya. Jadi untuk menyikapi anak-anak yang seperti itu, ini saya sendiri juga mengalami, nggih. Saya sendiri juga mengalami. Jadi memang itu butuh waktu, butuh proses. Pada intinya kita harus mau meluangkan waktu kita, Pak. Misalnya untuk anak yang berpikirnya ini lebih lambat daripada teman-temannya, berarti solusinya kalau nggak kita kasih jam tambahan pada waktu setelah pulang atau sebelum masuk atau waktu istirahat. Jadi kita kasih kesepakatan dulu dengan si anak ini. Mau ditaruh di mana waktunya. Nah, Iya. kegiatan seperti ini tuh memang tidak mudah karena kita tahu bahwa terkadang kita juga punya pekerjaan lain selain menjadi guru agama atau menjadi guru kelas. Kita merangkap pekerjaan yang lain. Berarti kita itu butuh komitmen, Pak, yang penting. Butuh komitmen untuk selalu konsisten. Butuh komitmen untuk selalu konsisten. Kita butuh motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri supaya kita tidak cepat mengeluh, supaya kita tidak mudah mengeluh. Karena terkadang dalam Siap, siap. menghadapi anak-anak yang agak berat, itu memang juga terkadang butuh effort yang luar biasa. Seperti itu, Pak Anggi. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh bantuan dari semua pihak. Itu Pak Bagir, terima kasih. Sama-sama. Ini yang masuk baru Bu Rini sama Panjenengan, ya. Yang lain masih terpental. Loh, lagi hilang ya. Gitu. Bu Rini, monggo. Barangkali ada Bu yang... Rini, monggo Bu Rini. Nggih. Ini tadi yang saya tangkap, disiplin Ah, positif itu kan tadi supaya anak itu melakukan sesuatu tanpa ada apa ya, takut ada rasa apa hukuman ataupun ancaman. Ya, yeah. yang saya ingin tanyakan ketika anak itu misalnya ada suatu tugas nggih. Terus biasanya anak-anak itu kan dikumpulkan besok kayak itu mesti biasanya kalau sudah besok harinya itu dia lupa. Aduh Bu, saya nggak ngerjakan, lupa. Nah, itu mesti anak-anak itu kan hilang rasa tanggung jawabnya itu hilang. Baik.
Rasa tanggung jawabnya itu hilang kalau dia itu punya tugas yang harus diselesaikan dan ketika di sekolahan dia mesti, aduh, saya kemarin cuma main-main, Bu, gitu. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara atau solusi agar ini loh, si anak ini tumbuh rasa tanggung jawab yang apa ya namanya? Tanggung jawabnya yang besar terhadap agar belajarnya itu bisa maksimal gitu loh. Baik, itu aja nggih, Brini pertanyaannya. Nggih, nggih, nggih. Oke, baik. Mungkin permasalahan Brini ini tidak hanya di panjenengan saja, nggih. Mungkin setiap lembaga itu pasti punya permasalahan yang semacam kayak gini. Sama ya, Nggih, sama. Jadi nggih, nggih. apapun persoalannya itu tidak jauh-jauh jawabannya dari kata kolaborasi, dari kata mendoakan, dari kata butuh proses bertahap. Nah, jadi kalau kita mungkin anaknya ini kelas 1 bisa panjenengan mewujudkannya itu mungkin bisa 1 tahun ke depan mungkin baru bisa terwujud ya. Menumbuhkan rasa tanggung Iya, iya. jawabnya si anak ini. Jadi nggak serta-merta dikandani saiki apa namanya besok langsung sadar gitu. Jadi mungkin Nggih. butuh waktu yang agak lama juga. Jadi pelan-pelan itu tadi kita cari tahu dulu Bu, kebutuhan dasarnya dia apa yang belum terpenuhi. Misalnya kalau dalam tanda kutip nggih, dalam setiap keluarga itu kan beda-beda. Ada yang misalnya keluarganya itu agamis, masing-masing anggota keluarganya itu sudah punya kesadaran diri untuk melaksanakan ibadah dengan baik tanpa harus diobrai. Ada yang memang dari orang tuanya itu acuh terhadap ibadah misalnya, tapi anaknya ini sebetulnya rajin. Nah, karena dia melihat orang tuanya seperti itu, akhirnya terkadang dia ini kendor. Ada yang semacam itu juga. Ada yang memang satu keluarga itu memang apa namanya broken home misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seorang murid. Nah, kita cari tahu dulu pelan-pelan, kita dekati. Kita tidak berharap hasil yang instan, nggih, Ibu, nggih. Jadi mulai kita belajar modul ini itu pertama kita sadar dulu bahwa setiap anak itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi. Jika salah satunya itu kosong atau tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, maka si anak ini akan mengalihkan tindakannya ke hal-hal yang negatif. Contoh, di rumah itu misalnya dia ingin diperhatikan oleh kakaknya, ingin diperhatikan oleh ayah ibunya. Tetapi mereka itu lebih sering main HP. Orang tuanya itu ketika diajak ngobrol itu main HP aja, ayahnya juga, kakaknya juga, sehingga kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk disayangi itu tidak terpenuhi dalam hati si anak ini. Dan akhirnya ketika di sekolah, dia ini mencari perhatian dengan cara bagaimana? Ngusilin temennya, Iya, iya, gudoni Bu. koncone. Nah, itu berarti perhatian dan rasa untuk dihargai di rumah itu belum terpenuhi oleh dia. Makanya dia mencari di sekolah. Nah, karena dia mengusili temannya itu, dia jadi tidak fokus untuk belajar. Karena dia ingin memenuhi kebutuhan perhatian tadi. Itu salah satu deteksi kita ya, salah satu hal yang kita lakukan untuk mengetahui kebutuhan mana sih yang anak ini belum dapat, kayak gitu. Nah, ada lagi misalnya, anak itu ada yang, mohon maaf ini dalam tanda kutip itu bandel misalnya. Kita nggak boleh mengatakan bandel Ada anak yang misalnya apa ya kata gantinya ya, aktif lah gitu, super aktif. Mokong itu juga negatif. Kita cari kata-kata yang positif. Hiper ya. Super hiperaktif misalnya. Hiperaktif. Pokoknya di Hiperaktif. KI kata-kata apa wae wis gak mental.
Benar. diobong Nah, ora nggih. mekan, diguyang ora teles, ngoten nggih Pak Bakir. Nah, Oke. Mendoakan aja. nah, doa itu adalah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi mungkin bukan orang lain ya yang saya omongkan ya, ini diri saya sendiri. Terkadang juga namanya manusia ya, saya juga manusia. Terkadang juga, wes ora anake dhewe wae. Nah, kadang ada pikiran seperti itu. Nah, itu mulai sekarang itu kita sadarkan diri kita bahwa murid ini tuh amanat untuk kita, tanggung jawab kita. Jangan lupa mendoakan mereka karena kita orang Islam, orang Muslim Muslimah, setiap habis sholat doakan mereka, difatihai supaya tuh hatinya tuh tersentuh, Bu. Jadi kalau kita belajar materi tentang gunung es, mungkin panjenengan sudah pernah baca modul itu, 30% manusia itu terdorong mengerjakan sesuatu itu karena hal-hal yang terlihat. Orang pengen, misalnya kalau si anak usia sekolah SD ya, anak itu melakukan sholat karena pengen dipuji gurunya, ingin mendapatkan uang saku yang lebih banyak dari orang tuanya, itu adalah dorongan-dorongan ekstrinsik dari luar. Ada di musola itu ada minuman atau snack, kalau mereka sholat pasti mereka dapat, nah seperti itu. Itu adalah Iya, iya. dorongan-dorongan ekstrinsik yang sifatnya itu tidak kekal. Nek gak ada itu berarti dia tidak semangat untuk sholat. Nah, ada satu hal 70% yang kita lupa itu adalah masuk ke hati anak-anak. Coba kita refleksi, kita tegur hati kita, gerayangi awak kita sendiri. Nah, apakah kita sudah melakukan pendekatan dari dalam? Apakah atau cuma kita ini sekedar kata-kata pulang sekolah ya sudah lupa gitu aja. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita tengok kembali apakah selama ini sudah kita lakukan atau belum. Kalau kita melakukan mendoakan itu tulus dari hati, insya Allah kok anak-anak itu walaupun perilakunya masih dalam kategori hiperaktif tadi, tetapi kalau kita ajak ngomong, insya Allah pasti masih mendengarkan. Ya, tidak sehari dua hari kita bisa mewujudkannya, tapi insya Allah lambat laun hati mereka itu akan tersentuh. Coba deh kita praktekkan. Jangan sampai tinggal doa. Jangan sampai tinggalkan mendoakan mereka, sebut namanya satu persatu. Kalau itu ya. Disebut, Bu. Oke, disebut. Nah, kalau muridnya banyak, Pak. Jamak gitu. Yes, dijamak. Nah, mungkin bisa Dijamak kabeh. kita awali untuk anak-anak yang hiperaktif tadi ya. Jadi supaya mereka itu lebih merasa tersentuh hatinya. Kalau manusia itu sudah tersentuh hatinya, insya Allah enak kok kalau diajak berkoordinasi itu. Diajak kerjasama itu enak. Jadi perlahan kita cari tahu apa penyebabnya yang membuat mereka tuh jadi seperti itu. Murid saya juga ada kok, tidak hanya panjenengan aja. Setiap lembaga itu pasti ada masalah seperti itu. Dan kalau saya rasakan memang doa itu yang paling penting, Bu. Mungkin itu yang sering tertinggal oleh kita. Atau saya ya, kalau saya sendiri ya, mungkin kalau panjenengan sudah melaksanakan, ya kalau saya sendiri seperti itu. Itu yang kadang terlupa. Jadi mendoakan setelah sholat itu sungguh luar biasa. Dilakukan dengan ikhlas, itu salah satunya. Selain usaha-usaha tadi, mencari tahu, melakukan pendekatan, kemudian dirimu dengan segitiga restitusi tadi. Nah, salah satunya adalah doa. Mungkin itu ya, Bu Rini ya, jawaban dari kami. Ada kurang lebihnya nanti bisa dilanjutkan di luar area virtual. Ini yang lain Ngopi ini bareng, bagaimana? Bu. Ngopi bareng. Ngopi bareng, Bu Rini. Ini yang lain nggak bisa masuk, nggih. Nggak Mental bisa kabeh, masuk Bu. bolak-balik. Oke. Ini sudah jam 9 lewat. Saya cek WA dulu, nggih. Sebentar. Iya, monggo.
Pak Bagir mungkin ada pengalaman yang mau dibagi? Pengalaman ya. Nggih. Kalau pengalaman yang istilahnya kita membudayakan kebiasaan yang positif itu memang tadi sudah Bu Mas sampaikan, semua itu butuh proses, konsisten, dan komitmen kita. Jadi contoh kecil kita budaya positif itu apa ya? Seperti membiasakan anak sebelum belajar berdoa, kemudian apalagi itu habis belajar berdoa. Itu pun kalau tidak kita apa namanya konsisten atau tadi lagi kita berkolaborasi sama guru kelas mungkin tidak bisa berjalan dengan lancar. Nggih. Maka proses itu memang butuh kontrol, butuh komitmen kita, butuh konsisten kita tadi. Yang paling penting itu kita menjadi leader. Kita harus memberi contoh pada mereka, termasuk teman-teman sejawat. Nah, itu yang penting. Karena Betul. kita tahu GPAI itu kan leadership religiusnya di sekolah. Jadi kita harus memberi suri toladan, contoh yang baik. Nah, itu. Jadi budaya positif itu kita awali dari diri kita. Kalau kita sendiri belum bisa berbudaya positif, mungkin ya sulit menyentuh ke anak didik, ke teman-teman sejawat. Jadi kita mulai dari kita. Kita harus sadar bahwa kita itu GPAI gitu. Kita harus memberi contoh. Ya itu aja cara yang paling mendasar. Nanti mulailah dari diri kita. Mulai dari diri kita. Ibda binafsih lah ya. Ibda binafsih. Kita mulai. Kalau untuk budaya positif di anak itu semua proses. Butuh proses. Benar apa yang saya setuju yang disampaikan Bu Uma tadi. Seperti tadi mungkin untuk kelas 1 budaya positif tertentu itu tidak mungkin kita bisa capai dengan seketika, mungkin setahun baru kita rasakan, termasuk dengan tadi dengan doa, dengan komitmen tadi. Ya itu aja Bu. Intinya kita berdoa dan konsisten, komitmen menjadi seorang leadership gitu ya. Oke, menyambung dari pengalaman Pak Bagir, nggih. Ya. Yang saya rasakan itu adalah bahwa betul apa yang dikatakan Pak Bagir itu bahwa kita itu khususnya kita GPAI nggih, itu sebagai leadernya, leader agentnya. Jadi perubahannya itu ada salah satunya ada di kita. Dalam pendidikan guru penggerak ini Pak, yang saya rasakan itu adalah kita itu benar-benar melaksanakan apa ya namanya, melaksanakan tindakan nyata gitu. Jadi apa yang kita peroleh di dalam sini itu kita praktekkan. Salah satunya adalah kolaborasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri itu sudah pasti. Tidak bisa berjalan sendiri. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan ketika di tengah jalan itu kita down misalnya. Namanya semangat itu kadang apa dan dong gitu. Jadi pinter-pinternya kita untuk selalu move on dari rasa malas. Misalnya seperti ini, kita udah capek-capek berangkat pagi, nah yang lain terkadang telat, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita memanage pikiran kita supaya kita itu tidak menyalahkan yang lain, tetapi lebih kepada, oh aku melakukan ini tuh karena memang nilai disiplin itu yang kita percayai adalah nilai kebaikan. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita merasa oh kita ini sudah effortnya luar biasa tapi yang lain kok gitu-gitu aja. Dari situ kita bisa belajar untuk memotivasi diri sendiri. Bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan untuk orang lain. Tetapi untuk lebih menghargai diri kita sendiri. Menerapkan nilai-nilai atau keyakinan yang kita anggap baik tadi.
Jadi supaya menghindari hal-hal yang misalnya di tengah jalan itu ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati kita, kita itu tidak kecewa. Jadi itu yang perlu kita tumbuhkan. Nah, hal itu dilakukan tidak hanya sehari 2 hari, tetapi konsisten. Kalau misalnya jadwal kita pulang jam 11 pada hari Jumat misalnya, kita sebelum jam 11 ya tidak pulang gitu. Di hari Senin sampai Kamis kita pulangnya jam 12 kurang 10 misalnya. Ya anak-anak dipulangkan jam segitu. Apapun alasannya, kita tetap berpihak pada murid. Nah, karena di sini apapun yang kita lakukan, ketika belum ada dampak kepada murid, berarti kita belum berhasil, Pak ya. Maksudnya dalam artian kita belum memberikan dampak yang positif kepada murid. Pinterai saya dipek dewe gitu loh maksudnya. Nah, pinterai saya dipek dewe berarti si murid ini kan belum merasakan dampak yang dari apa yang kita pelajari sampai hari ini. Kita belajar tentang berpihak pada murid. Tetapi dalam kenyataannya kita sering meninggalkan mereka seperti itu. Padahal kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip bisa kita tinggalkan dulu setelah kita membersamai mereka, tetapi kita lebih memilih meninggalkan mereka. Berarti kita belum berpihak pada murid karena masih mengutamakan kepentingan sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian lagi banyak sekali permasalahan-permasalahan di lapangan itu yang mungkin dirasa sulit untuk menyelesaikannya. Nah, saya ingin di dalam diskusi ini, saya ingin mendapatkan banyak masukan dari panjenengan semua, karena ini kita kan beda lembaga. Nah, kalau ada masalah ini di sini, itu kalau di jenengan penyelesaiannya seperti apa. Sebentar, saya cek WA dulu, ini belum ada yang menyusul. Baru 4 ya. 3. Iya. Bu Ima, monggo, barangkali Bu Ima mau memberikan Monggo Bu Ima. berbagi pengalamannya, monggo. Saya pengen dengar suaranya Bu Ima. Halo Bu Ima. Bisa di-unmute speakernya. Nah, kayaknya masih berhalangan ini. Jam berapa lah? Oh, jam 9 lebih ya. Kita tunggu mereka masuk untuk menutup acara ini ya Pak. Nanti kita di akhir sesi ada foto bersama. Oh gitu. Mohon bersabar nggih, Ya, Bu Rini, Bu Ima. Nggih. Bu Ma, saya nambah sedikit ya. Nggih, monggo. Untuk mengevaluasi apa yang kita sampaikan ke siswa itu dalam segi keagamaan itu nyampe enggak, itu sebenarnya simpel sebenarnya. Kalau saya itu begini, jadi kita ya di output kita, output terutama di kelas 6. Di kelas 6 misalkan ada 20 siswa misalkan. Di akhir semester 2 ini mesti saya bertanya dari 20 siswa itu, siapa dari anak-anak yang ingin ke sekolah ke SMP, ingin sekolah ke MTS, atau mungkin ingin yang mondok kan gitu ya. Dari output ini nanti kita sudah bisa mengukur kita itu berhasil enggak dalam segi keagamaan. Kalau memang dari 20 siswa ini misalkan 50% ini ke pondok atau mungkin ke sanawiyah, berarti ada nilai positif yang tertanam di mereka dalam segi positif keagamaan lah ya. Kemudian kalau memang semuanya kok misalkan di SMP atau mungkin yang bukan notabene itu religius, nah, mungkin kita perlu bertanya sama diri kita. Mungkin kita kurang menarik mungkin dalam hal mengajar, kita memberi contoh, mungkin kita kurang menarik pada siswa.
Tapi kalau dari rata-rata berapa persen itu kita apalagi sampai 50%, saya kira itu sudah berhasil. Saya kira dalam hal segi output siswa itu cuma penambahan saja untuk Oke. mengevaluasi diri kita berhasil apa tidak. Penambahan aja. Ya mungkin ada yang lain tidak tahu. Ya itu aja. Oke, baik. Menanggapi Pak Bakir, jadi betul ya, lingkungan sekolah itu kan berbeda-beda nggih Pak. Ada yang Ya, ditonjol, maksudnya ada yang agamisnya itu menonjol, ada yang ilmu ipteknya yang menonjol, dan ada yang budayanya yang menonjol, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya lingkungan yang 50% anak itu ingin melanjutkan ke sekolah, lebih ke sekolah agama, berarti 50% anak ini kan lebih menyukai keagamaan, nggih. Istilahnya seperti iya itu. jelas. Nah, Itu jelas itu. itu mungkin berangkat dari awal karena mereka ini sudah di dalam hatinya itu sudah terikat, tertarik dengan hal-hal yang berbau agama, misalnya seperti itu. Jadi dari Ya, kecil bisa. mungkin mereka sudah ditanamkan kalau nanti diarahkan ke sini, ke sini, ke sini, kalau kamu bersikap seperti ini nanti jadinya seperti ini. Mungkin lebih diarahkan ke spiritualnya. Tetapi Spiritual. tidak dipungkiri juga karena kita di sekolah negeri, maka berbagai macam karakter anak itu ada. Bahkan kalau di perkotaan kan kita tidak hanya satu agama, Pak Nggih, ada berbagai macam, Ya, betul. dan itu tidak bisa menjadikan perbandingan dengan sekolah yang notabene memang khusus untuk keagamaan. Tetapi kalau di sekolah negeri panjenengan bisa menghasilkan 50% anak yang mau ke arah keagamaan, berarti memang mereka sudah terpaut hatinya dengan keagamaan. Nah, tetapi untuk daerah-daerah lain yang memang masih lingkungannya atau daerahnya itu belum begitu banyak istilahnya apa ya Pak? Kalau zaman dulu itu apa? Abangan ya. Kalau zaman dulu. Abangan. Nah, Nek rahayu ya ora lah rahayu. Nek soko ya ora. dulu Pak, dulu Rahayu itu zaman cerita bapak mertua saya. Rahayu zaman dulu itu pernah Pak menjadi desa abangan. Jadi Islam KTP. Iya, iya. Nanggap sindir, nanggap apa itu sudah terkenal gitu. Jadi anak mau ngaji itu baru-baru aja kayak gitu. Baru di segenerasi beliau. Jadi memang lingkungan itu juga sangat membentuk karakter si anak. Kalau dikatakan Iya. itu namanya kodrat alam. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pada Nah, zaman. tetapi mengapa sekarang itu bisa sudah berubah menjadi lebih agamis? Ya karena generasi penerusnya ini ada yang dari pondok atau ada penduduk baru yang dari pondok terus berkontribusi banyak di desa situ. Makanya sekarang lebih agamisnya sudah meningkat Pak dari zaman bapak mertua saya zaman kecilnya. Jadi sudah berbalik. Sekarang sudah menjadi desa yang bagus. Nah, mungkin hal-hal seperti itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kalau misalkan di lingkungan, kalau di SD saya Pak ya, itu kan Iya. daerah transisi antara batas kota Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban. Dikatakan desa juga tidak terlalu desa, dikatakan kota juga belum No terlalu pinggiran. kota. Nah, di situ itu masih kental sekali dengan budaya-budaya seperti manganan, kayak itu masih kental sekali. Nah, Tidak apa-apa. tetapi, nah materi ini tuh pernah dibahas bahwa budaya itu memang perlu dilestarikan, tetapi kita perlu memberikan Kearifan lokal.
kita perlu memberikan edukasi kepada generasi penerus kita bahwa contohnya Langen Tayub. Langen Tayub itu kan tarian yang sangat teratur kan ya. Tetapi kenapa sekarang kok beralih asumsi kita kalau Langen Tayub itu kok misalnya berbau-bau negatif? Nah, karena itu sudah campur tangan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Ada di situ ada hal-hal yang negatif. Nah, itu sudah beralih dari pengertian Langen Tayub yang sesungguhnya dengan yang sekarang sudah berubah gitu. Jadi memang kalau panjenengan berbicara tentang output itu memang apa namanya kerjasama dari semua pihak, baik dari orang tua, baik dari lingkungan masyarakat, semuanya itu ikut membentuk karakter seorang anak. Kalau saya di lingkungan saya ini anaknya masih butuh sekali pendalaman agama, Pak. Jadi kadang di rumah itu ada yang memang tidak ikut ngaji TPQ, itu ada. Jadi butuh betul-betul kita melakukan satu pendekatan yang memang harus bertahap dan konsisten. Dan itu harus kita Tapi kuatkan selalu. semuanya sudah berjilbab, Bu ya. Semuanya sudah berjilbab. Ada satu Yang anak putri. yang Belum. nonis, Pak. Sudah, yang muslim Oh, sudah. Ada satu anak yang nonis yang memang dia masuk di situ karena memang ada guru pendidikannya sendiri. Tetapi tidak menetap di SD saya, cuma berpindah-pindah mana ada yang nonis anonim. itu didatangin gitu. Karena memang kan kita lingkupnya universal, tidak sekolah khusus keagamaan. Tuh, seperti itu, nggih. Baik, mohon maaf karena mungkin teman-teman ada yang tidak bisa masuk. Ya sudah, kita malam hari ini kita akhiri. Bu Ima ini masih tersambung, Bu Ima? Mungkin masih menyimak sambil mengerjakan sesuatu. Baik, Bu Halo. Rini. Halo, Bu Rini. Kayaknya Ya, sudah Bu, ini ya, putus-putus soalnya. sudah waktunya istirahat. Eh, baik, untuk Saya istirahat malam sesi Jumat. malam ini, saya mohon maaf ya Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang berkenan mulai dari awal hingga akhir penyampaian saya. Kiranya mohon dimaklumi karena keterbatasan saya sebagai seorang manusia. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa sedikit atau semoga banyak membawa manfaat ke depannya, walaupun saya tahu panjenengan semua pasti sudah lebih ahli dalam bidangnya masing-masing. Pak Bakir, untuk mengakhiri sesi ini, supaya kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah, bertahan dari Allah, mohon barokah doanya dari panjenengan sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Semoga Pak Bakir. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمد الناعمين وحمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك توجهت إلى الله وسلم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم عمت رسالة العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم يا الله نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا ورزقا طيبا كثيرا مباركا من حيث لا يحتسب اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم الصراط المستقيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث واغفر لنا واشف شأننا وفرج همنا واقض حاجاتنا يا الله واقض الله اللهم اختم لنا منك بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Walhamdulillahirabbil alamin. Barakatil Fatihah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya screenshot dulu nggih untuk foto. Walaupun kita tinggal berempat, apa? Empat enggak apa-apa. 4 kali 4, 4 kali 10. Baik, Pak cari ini dulu. Gimana ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sudah menyita waktu panjenengan. Selamat istirahat dan sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Sebentar ini saya stop share dulu.